Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hilda Mardiana Aisyah. Aku dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan ini adalah tugas ujian tengah semester di mata kuliah Dasar Ilmu Komunikasi. Di mind mapping ini kita akan membahas materi-materi apa saja yang ada di dasar ilmu komunikasi. Mulai dari apa itu komunikasi, prinsip komunikasi, unsur-unsur, dan yang lain. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, definisi komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses pertukaran pesan yang dilakukan oleh komunikator atau pengirim pesan ke komunikan atau penerima pesan melalui saluran komunikasi untuk menghasilkan feedback atau umpan balik. Nah, selanjutnya perkembangan kajian ilmu komunikasi. Yang pertama fase awal abad ke-20. Kajian komunikasi dimulai dengan penelitian tentang propaganda dan pengaruh media massa, khususnya setelah Perang Dunia I. Salah satu teori awal yang terkenal adalah teori jarum hipodermik yang menyatakan bahwa media memiliki kekuatan langsung dan besar terhadap audiensnya. Yang kedua, fase media massa dan efek tahun 1930 sampai 1960-an. Pada periode ini, para ahli seperti Paul Lazarford, Karl Hofland, dan Kurt Lewin mulai mempelajari efek media terhadap perilaku audiens yang melahirkan teori two-step flow dan limited effect theory. Media massa tidak lagi dianggap memiliki efek langsung, tetapi melalui proses yang lebih kompleks, termasuk peran para pemimpin opini. Fase yang ketiga, teori komunikasi tahun 1960 sampai 1980-an. Di periode ini, muncul teori-teori besar seperti teori agenda setting oleh Maxwell MC Combs dan Donald Shaw, yang menyatakan bahwa media tidak memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan. Juga muncul teori kultivasi oleh George Germer yang meneliti bagaimana televisi dapat membentuk persepsi realitas sosial. Fase yang keempat, teknologi digital dan globalisasi tahun 1990-an hingga sekarang. Dengan munculnya internet dan media sosial, studi komunikasi berkembang ke arah yang lebih luas, seperti komunikasi antar budaya, globalisasi media, dan komunikasi digital. Fenomena-fenomena seperti new media, big data, dan artificial intelligence semakin mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, sehingga melahirkan teori-teori baru tentang partisipasi audiens dan interaktivitas. Masuk ke materi yang kedua, sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama, periode tradisi retorika. Saat itu, istilah komunikasi belum dikenal masyarakat Yunani kuno, karena istilah retorika masih digunakan. Pada periode ini, Aristoteles sangat berperan besar dalam menciptakan upaya pengkajian yang sistematis terhadap retorika. Pokok pikiran Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh Cicero dan Quintilian. Kedua tokoh ini menyusun aturan retorika yang meliputi 5 unsur, yakni urutan argumentasi, pengaturan ide, gaya bahasa, ingatan, dan cara penyampaian pesan. Kedua adalah periode pertumbuhan. Ada 3 perkembangan penting dalam periode ini, yaitu penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, televisi, dan lain-lain. Proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara Eropa Barat dan Amerika, pecahnya Perang Dunia I dan II. Ketiga adalah periode konsolidasi. Periode konsolidasi adalah periode setelah Perang Dunia II hingga tahun 1960-an. Disebut konsolidasi karena pendekatan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup beberapa ilmu mulai terjadi. Ilmu komunikasi mulai dikenal luas di era konsolidasi yang ditandai oleh 3 hal, yaitu adanya adopsi perbendaharaan istilah yang dipakai secara seragam, munculnya buku-buku dasar yang membahas soal pengertian dan proses komunikasi, dan adanya konsep baku mengenai dasar-dasar proses komunikasi. Terakhir yaitu periode teknologi komunikasi.
Periode ini disebut periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai dengan beberapa faktor, yaitu kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCR, TV kabel, dan sebagainya. Tumbuhnya industri media baik regional, nasional, maupun global, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik internasional, gencarnya pembangunan ekonomi di seluruh negara, dan meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Masuk materi yang keempat, yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah pengirim pesan atau manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Yang kedua ada pesan. Pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Kita mengirimkan dan menerima pesan melalui salah satu atau kombinasi tertentu dari panca indera kita. Ada dua sifat pesan. Yang pertama, pesan bersifat verbal, dan yang kedua, pesan bersifat nonverbal. Untuk itu, nanti kita ulas di materi yang terakhir. Ada media. Dalam ilmu komunikasi, media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat-alat komunikasi. Kemudian ada komunikan. Komunikan itu penerima pesan. Manusia yang berakal budi kepada siapa pesan komunikator ditujukan. Sebenarnya peran antara komunikator dan komunikan itu bersifat dinamis atau saling bergantian. Jadi kita bisa menjadi komunikator dan bisa juga menjadi komunikan. Yang terakhir ada efek atau pengaruh. Umpan balik dapat dimaknai sebagai jawaban komunikan atas pesan komunikator yang disampaikan kepadanya. Ke materi yang kelima yaitu fungsi komunikasi. Menurut Effendi, ada 4 fungsi utama komunikasi, yaitu yang pertama to inform atau menginformasikan, yakni memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu peristiwa, masalah, pendapat, pikiran, atau segala tingkah laku orang lain dan apa yang disampaikan orang lain. Yang kedua, to educate atau mendidik, yakni sebagai sarana pendidikan. Karena melalui komunikasi, manusia dalam suatu lingkungan masyarakat dapat menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ide, gagasan kepada orang lain sehingga orang lain dapat menerima segala bentuk informasi yang kita berikan. Yang ketiga, to entertain atau menghibur. Komunikasi juga berfungsi untuk menghibur orang lain dan menyenangkan hati orang lain. Dan yang terakhir, to influence atau mempengaruhi. Selain sebagai sarana untuk menyampaikan pendidikan, informasi, dan sebagai sarana dalam menghibur orang lain, komunikasi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, saling mempengaruhi segala bentuk sikap dan perilaku orang lain agar mengikuti apa yang diharapkan. Masuk ke materi yang keenam. Oke, prinsip-prinsip komunikasi. Ada banyak banget, ada 12 prinsip. Prinsip yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Dikutip dari buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar tahun 2010 karya Deddy Mulyana, komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran simbol, lambang, tanda, atau gambar dari komunikator kepada komunikan. Karena simbol atau lambang digunakan untuk menunjukkan suatu hal berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Artinya, setiap bentuk komunikasi nonverbal, yakni perilaku manusia, bisa dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain. Perilaku manusia seperti gerak-gerik tubuh dan raut wajah bisa ditafsirkan oleh orang lain, walaupun sebenarnya orang tersebut tidak sedang ingin berkomunikasi. Prinsip yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa tiap pesan komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi dilihat dari isi pesannya, sedangkan dimensi hubungan dilihat dari cara seseorang mengatakan pesannya. Prinsip yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya, komunikasi bisa terjalin dari peristiwa yang tidak disengaja sama sekali, hingga bentuk komunikasi yang sudah direncanakan dan disadari. Kesengajaan bukan syarat terjadinya komunikasi, meskipun seseorang tidak berniat menyampaikan pesan. Namun,
perilaku orang tersebut bisa ditafsirkan oleh orang lain. Prinsip yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan yang dikirim komunikator, baik secara verbal maupun nonverbal, disesuaikan dengan konteks tempat, ruang, dan waktu. Tempat berarti di mana proses terjadinya komunikasi. Fisik dan ruang mencakup iklim, suhu, intensitas, cahaya, dan lainnya. Sedangkan waktu menunjukkan kapan pesan komunikasi dikirim. Prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Artinya, komunikasi memerlukan tata krama yang disesuaikan dengan lawan bicaranya, sehingga sikap yang akan dilakukan harus diprediksi terlebih dahulu. Adanya prediksi membuat orang lebih nyaman dan tenang dalam berkomunikasi. Prinsip yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Sistem internal dan eksternal memengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Sistem internal adalah segala hal yang dibawa dalam berkomunikasi, sementara sistem eksternal merupakan situasi lingkungan. Kedua sistem ini mencakup faktor latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang seperti suku dan pendidikan akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi, karena kedua belah pihak punya makna yang sama terhadap simbol yang saling dipertukarkan. Prinsip yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial, artinya komunikasi melibatkan respons sebagai bukti bahwa pesan telah dikirimkan, diterima, serta dimengerti, sehingga proses komunikasi bersifat non-sekuensial atau dalam artian tidak berlangsung satu arah. Prinsip yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi adalah proses berkelanjutan, yang mana tiap peserta komunikasi saling bergantung dan memengaruhi satu sama lain. Hal ini terlihat dari proses penyampaian dan penerimaan pesan. Prinsip yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Tiap orang yang berkomunikasi tidak bisa mengontrol dampak yang timbul akibat pesan yang dikirimkan. Pesan yang telah disampaikan tidak bisa dikendalikan atau dihilangkan pengaruhnya oleh komunikator. Dan yang terakhir, prinsip yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa komunikasi bukan satu-satunya solusi pemecahan masalah, karena komunikasi hanya salah satu faktor pendukung dalam penyelesaian masalah. Masuk materi yang ketujuh, yaitu tunjuk hambatan komunikasi dan contohnya. Hambatan yang pertama, gangguan teknis. Pengertiannya nanti bisa dibaca sendiri, saya akan membaca contohnya saja. Contoh dari gangguan teknis adalah sinyal telepon yang buruk, koneksi internet yang lambat, mikrofon yang rusak, atau gangguan pada sistem konferensi video. Contoh dari gangguan semantik, yaitu penggunaan istilah teknis yang tidak dipahami oleh penerima pesan, penggunaan kata-kata yang ambigu atau multi-interpretasi, atau perbedaan bahasa tubuh yang memiliki makna berbeda di setiap budaya. Contoh gangguan dalam psikologis, emosi marah yang membuat seseorang sulit mendengarkan, prasangka terhadap kelompok tertentu, atau kurangnya minat terhadap topik yang dibicarakan. Contoh dari gangguan fisik, suara bising di sekitar, jarak yang terlalu jauh, gangguan kesehatan seperti sakit kepala atau flu, atau hambatan fisik seperti gangguan pendengaran. Dan contoh dari gangguan status, seseorang atasan yang sulit menerima kritik dari bawahannya, atau seorang mahasiswa yang merasa takut untuk bertanya kepada dosen karena perbedaan status. Kemudian contoh dari gangguan kerangka berpikir, dua orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda membahas topik yang sama, namun memiliki pemahaman yang berbeda karena perbedaan sudut pandang. Dan yang terakhir, contoh dari gangguan budaya. Contohnya, gestur tangan yang dianggap sopan di satu budaya bisa dianggap tidak sopan di budaya lain, atau perbedaan dalam memahami konsep waktu. Materi yang ke-8 yaitu persepsi dalam komunikasi. Persepsi dalam komunikasi diartikan sebagai tahapan tiap individu atau kelompok dalam mengenali serta memahami lingkungannya melalui bantuan panca indera. Jika seseorang memiliki persepsi yang tidak akurat, hal ini akan memengaruhi komunikasinya yang berjalan tidak efektif. Inilah sebabnya persepsi menjadi inti dari komunikasi. Kesamaan persepsi menjadi salah satu indikator keberhasilan komunikasi. Persepsi yang menentukan individu untuk memiliki atau mengabaikan pesan yang ada.
Materi yang ke-9, komunikasi verbal dan nonverbal. Pertama, komunikasi verbal dulu. Suatu bentuk komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah menyampaikan pesan secara jelas dan tegas. Dalam komunikasi verbal, penggunaan bahasa perlu diperhatikan dengan memperhatikan konteks. Nah, kemudian komunikasi nonverbal. Suatu bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata, namun menyampaikan pesan tertentu. Komunikasi nonverbal biasanya disampaikan melalui simbol yang ditunjukkan melalui gestur atau hal lain selain kata-kata. Komunikasi nonverbal juga menjadi pendukung dalam memberikan makna pada pesan verbal saat dapat diinterpretasikan dengan berbagai makna tergantung situasi dan konteks. Pembahasan materi sudah selesai, sekarang saatnya kita membahas studi kasus. Untuk jurnal akan saya taruh di daftar pustaka. Oke, kasus yang dibahas dalam jurnal ini berfokus pada komunikasi interpersonal mahasiswa bimbingan konseling Islam angkatan 2018 UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang merupakan anak dari keluarga broken home. Mereka cenderung memilih diam ketika menghadapi masalah dan lebih suka memendam masalah sendiri daripada menceritakan kepada teman sebaya. Sebaliknya, ketika teman sebaya mereka mengalami permasalahan, mereka berusaha untuk saling memberikan dukungan dan menunjukkan empati. Setelah dianalisis, ternyata hambatannya ada 3, yaitu tertutupnya diri, ketidakpercayaan, dan emosi yang dipendam. Setelah menemukan penyebab dan akibat, hambatan komunikasi dalam studi kasus ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, hambatan psikologis, berkaitan dengan emosi dan sikap individu, seperti rasa malu, takut, atau rendah diri yang diakibatkan oleh latar belakang keluarga. Dan yang kedua, hambatan sosial, terkait hubungan antara individu dengan lingkungan sosial di sekitarnya, yaitu ketidakmampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan teman sebayanya. Kita juga sudah menemukan solusi dan contoh penerapannya. Pertama, peningkatan keterbukaan, misalnya sesi diskusi kelompok di mana mereka dapat bercerita tentang pengalaman mereka tanpa merasa dihakimi. Kedua, dukungan psikososial, yaitu dalam konseling ini mereka dapat diajarkan cara mengelola emosi dan berbagi perasaan dengan orang lain. Dan yang ketiga, pembangunan kepercayaan. Contohnya, kegiatan retreat atau outing yang dapat membantu mahasiswa membangun rasa saling percaya dalam suasana yang lebih informal. Oke, sekian pembahasan materi dasar ilmu komunikasi dan pembahasan studi kasus yang aku ambil. Intinya, kesimpulannya, kenapa sih kita harus belajar ilmu komunikasi, apa pentingnya? Karena komunikasi yang efektif dapat membantu kita memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial, profesional, dan pribadi, serta dalam memperbaiki hubungan bermasyarakat. Banyak sekali keuntungan yang didapat saat kita belajar ilmu komunikasi, seperti dapat berkomunikasi dengan efektif, agar tidak salah persepsi, dan agar mendapatkan banyak relasi. Selain itu, di dalam dunia kerja, keterampilan dalam berkomunikasi sangat dibutuhkan dan jarang sekali dimiliki oleh setiap orang. Itulah mengapa ilmu komunikasi sangat penting untuk kita pelajari. Sekian mind mapping dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.